keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi dan dasar hukum K3LH. Peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan sasaran K3LH. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan manfaat K3LH. Peserta didik mampu menjelaskan definisi dan faktor-faktor kecelakaan kerja. Peserta didik mampu menjelaskan tata urutan dan upaya pengendalian K3LH. Pertama, yaitu ruang lingkup K3LH. Kita akan mempelajari tentang definisinya. Definisinya adalah suatu program perlindungan terhadap seluruh karyawan atau tenaga kerja agar senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat selama dalam bekerja di lingkungan pekerjaannya. Dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tujuannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 memberi perlindungan keselamatan kerja untuk kesejahteraan pekerja yang bersangkutan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua adalah menjamin keselamatan setiap orang, bukan pekerja yang sedang berada pada tempat kerja. Lalu yang ketiga adalah menjaga setiap faktor produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sasarannya adalah yaitu sebagai tindakan untuk mencegah dari kecelakaan kerja melalui penyediaan fasilitas perlindungan diri dari bahaya kecelakaan kerja. Lalu yang kedua, dapat memberikan pertolongan dan upaya penyelamatan diri pada kecelakaan kerja. Lalu yang ketiga, mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan dengan menciptakan kebersihan lingkungan. Fungsi dan manfaat. Tenaga kerja akan merasa lebih aman, sehat, dan nyaman. Demikian juga perusahaan menjadi lebih berkualitas dan sistematis sehingga dapat berkembang lebih cepat. Yang kedua adalah tentang pelaksanaan K3LH. Pertama adalah definisi tentang kecelakaan, yaitu merupakan suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak diharapkan, karena dapat mengakibatkan kerugian secara materi dan non-materi. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja adalah yang pertama dari tenaga kerja, lalu yang kedua dari lingkungan, yang ketiga manajemen, dan yang keempat adalah kesalahan penggunaan alat kerja. Tata urutan pengendalian K3LH. Pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan bahan-bahan yang berbahaya. Lalu yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantinya dengan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga adalah isolasi, yaitu menempatkan bahan yang mudah terbakar di tempat khusus. Lalu yang keempat adalah rekayasa, yaitu merekayasa bahan beracun menjadi bahan kimia yang aman. Lalu yang kelima adalah sirkulasi udara, yaitu tempat kerja yang memerlukan sirkulasi udara yang baik. Lalu yang keenam administratif, yaitu pencatatan penggunaan bahan-bahan berbahaya. Dan yang ketujuh adalah alat pelindung diri, yaitu pemberian fasilitas dan penyediaan alat pelindung diri terhadap kemungkinan bahaya. Kesimpulannya dari video pembelajaran ini adalah program K3LH adalah suatu program yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari ancaman kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Yang kedua,
Pelaksanaan program K3LH diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengatur keselamatan kerja para pekerja di dalam wilayah hukum Indonesia. Lalu yang ketiga, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga, yaitu tidak disengaja dan tidak diharapkan, karena dapat mengakibatkan kerugian secara materi dan non-materi, baik bagi pekerja maupun perusahaan di tempat kerja. Kecelakaan kerja juga dapat disebabkan beberapa faktor, seperti lingkungan kerja, pekerja yang bersangkutan, peralatan kerja, dan bahan kimia berbahaya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah diantaranya seperti penyuluhan dan pelatihan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, pemasangan tanda atau rambu bahaya, dan penyediaan fasilitas penanganan terhadap kecelakaan kerja. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?